Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpah rahmatnya kita dapat berkumpul di pagi hari ini untuk melaksanakan mata kuliah teologi Islam. Sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang kalam, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 akan membacakan pemateri-pemateri pada kelompok 6, yaitu pemateri pertama adalah Salsabila, yang kedua adalah Fitrisyah, yang ketiga adalah Al-Hafiz. Dan kita akan masuk kepada pemateri pertama, yaitu Salsabila, dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua dan pemateri ketiga. Kepada Salsabila dipersilakan dengan segala hormat. Ahli Sunnah wal Jamaah ditinjau dari ilmu bahasa atau etimologi. Ahli Sunnah wal Jamaah berasal dari kata ahlu, kaum, keluarga atau golongan, as-sunnah, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tingkah laku, kebiasaan atau perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, persetujuan atau sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan ucapan atau tingkah laku seorang pada zaman Nabi. Wa, kata sambung yang berarti dan. Al-jamaah, kumpulan atau kelompok. Ditinjau dari segi istilah atau etimologi, ahli sunnah berasal dari kata al-hadis Nabi SAW yang artinya demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, umatku akan bercerai-berai ke dalam 73 golongan, yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Ditanyakan siapakah mereka golongan yang tidak masuk surga itu, wahai Rasul? Beliau menjawab, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Riwayat Tabrani. Umat ini nantinya juga terpecah belah menjadi 73 sekte. Satu yang selamat, yang lainnya dalam kerusakan. Sahabat bertanya, siapa yang selamat? Nabi menjawab, ahlu sunnah wal jamaah. Mereka bertanya kembali, siapa ahlu sunnah wal jamaah? Nabi jawab, Nabi adalah orang aku dan sahabatku praktekkan hari ini. Umat Islam yang selalu berpegang teguh kepada kitab Allah atau Al-Quran dan susunan Rasul serta para sahabat Nabi SAW, laksanakan petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Rasul tersebut. Faham atau aliran aswaja dalam bidang yang pertama, akidah Islamiyah, mengikuti faham atau mazhab dalam Imam Abul Hasan al-Syari'i dan Imam Abu Mashul al-Maturidi. Yang kedua, fikih, mengikuti salah satu dari mazhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang ketiga, tasawuf, mengikuti tarikah dari Imam Abul Qasim al-Junaid al-Baghdadi di Imam Ghazali, sehingga apabila diucapkan secara mutlak kata-kata aswaja, maka kita akan menunjuk kecuali orang-orang tersebut yang di atas. Aliran ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama, biografi Asy'ari. Nama lengkap Asy'ari adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Murdah bin Abu Musa al-Asy'ari. Menurut beberapa riwayat, Asy'ari lahir di Bashar pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Ketika berusia lebih dari 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Menurut
Menurut Ibnu As-Sakir, Ayah Asy'ari adalah seorang yang berfaham ahlu sunnah dan ahli hadis. Ia wafat ketika Asy'ari masih kecil. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada seorang sahabatnya yang bernama Zakaria bin Yahya As-Saji agar mendidik Asy'ari. Ibu Asy'ari sepeninggal ayahnya menikah lagi dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Beliau juga menganut faham Mu'tazilah hanya sampai berumur 40 tahun. Setelah itu tiba-tiba ia mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Abbasa bahwa dirinya telah meninggalkan faham Mu'tazilah dan menunjukkan keburukannya. Menurut Ibnu As-Sakir, hal itu ini dilatar belakangi karena beliau bermimpi bertemu Nabi sebanyak 3 kali pada malam ke-10, 20, dan 30 dalam bulan Ramadan. Dalam mimpinya Rasulullah memperingatkan agar meninggalkan paham Mu'tazilah dan membela paham yang telah diriwayatkan beliau. Teologi Asy'ari. Pemikiran-pemikiran Asy'ari yang paling terpenting adalah berikut ini. A. Tuhan dan sifat-sifatnya. B. Kebebasan dalam berkehendak. C. Akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. D. Qadimnya Al-Quran. E. Melihat Allah. F. Keadilan. G. Kedudukan orang yang berdosa. Teologi Al-Maturidi. A. Akal dan wahyu. B. Perbuatan manusia. C. Kekuasaan kehendak mutlak Tuhan. D. Sifat Tuhan. E. Melihat Tuhan. Terima kasih kepada pemateri pertama. Salsabila, kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Fitrisya. Kepada Fitrisya dipersilakan dengan segala hormat. C. Ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. 1. Sifat Tuhan. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak mempunyai sifat, sebab jika Tuhan mempunyai sifat, sifat itu kekal seperti Tuhan. 2. Melihat Tuhan di akhirat. 3. Perbuatan dosa besar. Menurut kaum Mu'tazilah, perbuatan dosa besar yang tidak sempat bertaubat sebelum meninggal dunia tidak dipandang mukmin tetapi tetap muslim. 4. Perbuatan manusia. 5. Perbuatan Allah. 6. Al-Quran. Dan 7. Kekuasaan mutlak bagi Tuhan dan keadilan Tuhan. D. Doktrin-doktrin ahli sunnah wal jamaah yang digunakan untuk membimbing manusia selaku makhluk yang mempunyai nafsu. 2. Doktrin keimanan yang digunakan untuk membimbing manusia selaku makhluk yang memiliki akal dan pikiran. 3. Doktrin keinsanan yang digunakan untuk membimbing manusia selaku makhluk yang mempunyai hati nurani dan budi pekerti. 3 ajaran Islam tersebut dinamakan fitrah munazah, sedangkan nafsu, pikiran, dan hati nurani dinamakan fitrah mukhalaqah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Fitrisya yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut ke pemateri ketiga, yaitu Al-Hafiz. Kepada Al-Hafiz dipersilakan dengan segala hormat. Metodologi pemikiran manhaj al-fiqh aswaja. Kita cermati doktrin-doktrin paham aswaja baik dalam akidah, iman, syariat Islam ataupun akhlak atau lisan. Maka bisa didapati sebuah metodologi Islam diantaranya, yaitu 1. Tasawuf atau moderat. Tasawuf adalah sikap tengah yang tidak cenderung ke kanan atau ke kiri dan mengambil solusi yang paling baik. 2. Tawazun atau berimbang. Tawazun adalah sikap berimbang dan harmonis dalam mengintegrasikan dan mensinergikan dalil-dalil. 3. Ta'adul, netral dan adil. Ta'adul adalah sikap adil dan netral dalam melihat, menimbang, menyikapi, dan menyelesaikan segala permasalahan. Yang keempat, tasamuh, sikap toleran yang bersedia menghargai terhadap segala kenyataan, perbedaan, dan keanekaragaman, baik dalam pemikiran, keyakinan, sosial, kemasyarakatan, suku, bangsa, agama, tradisi, budaya, dan lain-lain. F. Tujuan Ahlussunnah wal Jamaah. 1. Mengamalkan ajaran Rasulullah semurni-murninya. Yang kedua, mengikuti jejak para sahabat dan mengambil keputusan-keputusan suatu perkara yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Yang ketiga, mengedepankan akhlakul karimah dalam setiap tindakan-tindakannya. Yang keempat, khusus untuk golongan Aswaja di Indonesia, ingin menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang bermartabat di mata dunia juga di hadapan Allah Subhanahu. Kesimpulannya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan umat Islam yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul serta para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan petunjuk dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Yang pertama yaitu aliran-aliran Ahlul Sunnah wal Jamaah, yaitu aliran Al-Asy'ariyah dan aliran Al-Maturidi. Yang kedua, ajaran-ajaran Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengenai sifat Tuhan, melihat Tuhan di akhirat, berperbuatan dosa besar dan perbuatan manusia dan perbuatan Allah dan lain-lain. Yang ketiga, doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu doktrin keislaman, doktrin keinsanan, dan doktrin keimanan. Yang keempat adalah metodologi pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tasawuf, tawazun, ta'adul, dan tasamuh. Yang kelima yaitu tujuannya untuk mengamalkan ajaran Rasulullah dan mengikuti jejak para sahabat-sahabat serta menjadi khairul ummah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Al-Hafiz dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab, yaitu kepada para audiens yang telah melihat video ini. Boleh bertanya di grup ataupun di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bertanya dan telah dijawab juga pertanyaannya. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.